Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Nah, ini kasus rumah tangga. Nah, ini lur ya, kenal lewat medsos. Jadi setelah menikah akhirnya berantakan. Nah, ini saya bacakan dulu dan nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Nah, gitu lur ya. Kenal lewat medsos, Lady kena tipu. Nah, ini judulnya seperti ini ya. Nasib malang menimpa Lady Sandi. Ini kata apa, ini nama samaran ya. Baru 6 bulan ia menikah dengan John Dory, tapi mahligai rumah tangganya harus goyah dan berujung di pengadilan agama. Mengetahui latar belakang pasangan memang diperlukan guna meminimalkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, namun hal ini tak dilakukannya. Nah, tak balik lur ya, ini tak. Ini. Jadi ketipu, jadi kapusan, jadi kasihan lur ya. Jadi nanti tak kasih penjelasan, kasih teori ben tidak kapusan lagi ya. Penyesalan pun datang di akhir, sama seperti yang dirasakannya. Lady juga terbilang nekat menikah dengan John Dory. Bermodal kenal melalui media sosial, ia berani melangsungkan pernikahan. Begitu kenal, terus ditanyakan langsung oh. Nah, ini berarti ya tak golek cepete ya. Karena kurang persiapan, Lady pun harus kecewa karena tidak mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan spek orang tua maupun dirinya. Awalnya orang tua nggak setuju karena nggak tahu asal-usul Mas John, tapi saya maksa karena dia berani melamar dengan datang ke rumah langsung. Saya taunya dia orang baik-baik, lah ternyata salah dugaan. Nah, ini lelur, ini karena orang tuanya tidak setuju pertama nih. Nah, ini akibat fatal ya. Yang dikata orangnya tuanya setuju ya mungkin berbeda ya. Lady menceritakan baru 2 bulan ia berkenalan dengan suaminya. Ketemu pun baru sekali saat John Dory melamarnya. Karena sudah dibutakan oleh cinta, Lady pun menerima pinangannya. Dilamar langsung menerima langsung gitu ya. Padahal belum pernah ketemu sekalipun. Kini di dalam dirinya hanya timbul penyesalan. Suami yang dikadang-kadang sebagai orang baik ini ternyata seorang penipu. Bukannya memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah, John Dory justru memanfaatkan istrinya untuk membayar utangnya yang menumpuk. Ngakunya aja pengusaha, lah kok malah dia yang ngabisin uang saya. Karena keblondrok ini loh ya. Jadi ya namanya keblondrok ya udah. Dari awal menikah, Lady Sandi tak mendapatkan nafkah dari suaminya. Lady merasa ditipu dan dimanfaatkan suaminya saja. Harta bendanya pun sudah ludes untuk membayar utang, sementara suaminya tak memberikan kejelasan. John Dory justru pergi merantau untuk menghindari utangnya. Lady Sandi yang terlanjur lelah hati ini pun memutuskan untuk berpisah. Nah, pada akhirnya minta cerai ya, karena harta bendanya digerogoti untuk membayar utang. Nah, akhirnya nyerah ya. Lebih baik pisah. Terus setelah ditinggal
untuk merantau. Alasan ini ya, punya masalah bukannya dihadapi malah kabur, saya yang harus bertanggung jawab bayar utangnya. Ya lebih baik pisah, lama-lama saya ikut bangkrut lagi. Nggak tahu utangnya itu hutang dari sebelumnya menikah atau hutang buat apa pernikahan, tidak disebutkan di sini ya. Nah gini lur ya, ini kan pernikahan yang dikenal di medsos, otomatis dengan cara di medsos tidak tahu latar belakangnya lah, ini secara cepat, jadi tidak penyelidikan dulu atau terus dibarengi dengan orang tuanya apa ya, tidak setuju untuk kalau menikah harus diselidiki dulu gitulah ya. Nah, karena orang tuanya tidak setuju, ini akibatnya apa? Orang tua itu sudah ada rasa khawatir. Nah ini yang menyebabkan akhirnya tidak jadi itu ini, karena orang tua itu tidak setuju. Jadi ada rasa khawatir itu menimbulkan hukuman dari Yang Maha Kuasa. Nah seperti itu. Nah sebetulnya andai kata gitu, ini andai kata orang tuanya pokoknya setuju lillahi ta'ala, otomatis ini akan jadinya baik. Walaupun orangnya tadinya penipu, otomatis nggak akan jadi penipu lagi. Jadi langsung berubah menjadi orang yang baik-baik. Nah ini karena orang tuanya Mbak Lady Sandi sudah curiga atau ada rasa khawatir. Nah ini akhirnya terjadi kenyataan. Nah ini gini, bagaimana agar ke depan Mbak Lady Sandi tidak tertipu lagi untuk menemukan jodoh. Nah ini tinggal aja minta ridho pasrah sumeleh dari orang tuanya Mbak Lady Sandi. Entah itu kedua orang tua atau tinggal satu, gitu, itu tidak apa-apa. Yang penting semuanya orang tua. Kalau masih ada kedua-duanya, minta ridho kedua-duanya. Nanti tidak akan tertipu lagi. Jadi nanti sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi tinggal aja minta ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua. Nah gitu aja, cukup. Jadi nggak usah ada rasa khawatir, rasa apa. Jadi, cuma itu aja. Nanti kalau sudah itu terlaksana ya udah itu. Akhirnya hidupnya enak, jadi dapat suami yang pas sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau ada rasa khawatir lah ini jadinya ya kasihan ini korban dari ucapan orang tua, korban dari kekhawatiran, akhirnya menjadi kenyataan. Ini apes, jadi Mbak Lady Sandi itu apes karena yang bikin orang tuanya. Ya udah gini dulu lur ya.